kenyataannya memang sulit untuk bisa mendapatkan 3 poin. AFF, oh AFF. Ya, piala bergengsi seantero Universe ini lagi-lagi menunjukkan kejanggalan dalam keberjalanan tiap match yang kini tengah berlangsung. Kali ini 2 kali blunder di laga Singapura, di mana kiper timnas Kamboja Dara Virayak terlibat skandal di Piala AFF 2024. Ya, diketahui Kamboja datang ke Singapura dengan kepercayaan diri tinggi sebab mereka hampir menang atas Malaysia di matchday pertama sebelum akhirnya skor sama kuat 2-2. Namun optimisme skuad Kamboja seakan dihancurkan oleh Dara Virayak sebab kiper 21 tahun itu membuat blunder hingga mengakibatkan pasukan Angkor tertinggal 0-2 di babak pertama. Blunder pertama bermula ketika Virayak Dara mendapatkan back pass dari pemain belakang Kamboja yang sayangnya setelah bola berhasil dikontrol, tendangan Virayak Dara yang akan dialirkan ke sisi kiri tidak sampai, di mana alhasil bola kemudian dicaplok oleh sang lawan. Berselang 7 menit, Dara Virayak pun lagi-lagi menerima back pass, di mana setelah menerima bola, ia langsung menendang si kulit bulat ke rekannya yang lain. Hanya saja bola terlalu pelan sehingga disambar oleh Syawal Anwar. Gol kedua ini yang paling menjadi perhatian sebab setelah memberikan umpan kepada sang rekan, respon Dara Virayak begitu lambat sehingga Syawal Anwar dapat menceploskan bola secara mudah. Tentu 2 aksi blunder ini lantas memunculkan kecurigaan dan diliputi oleh beragam reaksi yang tidak hanya datang dari netizen Kamboja, tapi beragam komentar datang dari para penikmat turnamen AFF 2024 ini. Ya, media Malaysia Makan Bola pun membahas khusus 2 blunder yang dibuat oleh penjaga gawang milik Svay Rayang tersebut. Aksi kiper Kamboja patut dipertanyakan, tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat. Selain itu, salah satu media Thailand @Thai Footballs juga melihat ada yang janggal. Saya harus katakan ada yang janggal. Tulis @Thai Footballs. Ya, segala kejanggalan yang terjadi di Piala AFF ini nasibnya juga harus dialami oleh timnas Indonesia di laga lawan Laos kemarin. 2 insiden kontroversial terjadi, di mana yang pertama yakni pada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Laos pada Asnawi Mangkualam. Di laga kemarin, wasit Hiroki Kasahara tidak menganggap hadangan Seng Dovi Hantafong kepada Asnawi Mangkualam di babak kedua sebagai pelanggaran. Padahal dalam tayangan ulang terlihat jelas adanya pelanggaran. Perangkat VAR yang bertugas pun tidak menilai hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran, sehingga timnas Indonesia pun dirugikan karena situasi itu terjadi di kotak penalti. Kemudian kejadian yang paling mencolok dan kini pun banyak dibahas, yakni soal gol ketiga yang dicetak oleh Peter Pantafong yang berbau kontroversi. Ya, di gol penutup laga ini, Peter menerima operan dari Damot Thong Kam Safat di depan mulut gawang pada menit ke-77. Sebelum itu, bola terlihat sudah keluar dari garis tepi lapangan dan Tom Kam Safat pun mampu memenangi duel dengan Doni Tripamungkas hingga akhirnya menahan bola di atas garis. Dalam tayangan ulang pun bola terlihat sedikit sudah keluar dari lapangan, namun pengecekan VAR menyatakan sebaliknya yang alhasil gol pun terhitung sah. Nah, 2 insiden kontroversial ini pun menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan supporter Garuda sekarang ini. Banyak spekulasi yang menggema hingga sang wasit disebut memiliki dendam pada Coach Shin Taeyong karena jejak masa lalu. Ya, jika menilik ke belakang, skuad Garuda memang selalu mendapatkan hasil buruk tiap kali dipimpin oleh wasit asal Jepang ini. Sebut saja di momen pertama, timnas Indonesia dipimpin oleh Hiroki Kasahara saat menghadapi timnas Vietnam di final Piala AFF U23 2023, di mana ketika laga memasuki menit ke-111 atau di masa perpanjangan waktu, pemain timnas Vietnam Nguyen Hong Pak terlihat jelas menyikut fullback kiri timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz.
Namun uniknya Hiroki Kasahara sama sekali tidak menggubris insiden tersebut. Padahal jika saja Hiroki Kasahara mengeluarkan kartu merah pada Nguyen Hong Pak, timnas Indonesia bisa saja memenangkan laga di masa extra time karena unggul jumlah pemain. Dan karena keputusannya ini, Vietnam akhirnya keluar sebagai juara Piala AFF U23 2023 setelah memenangi adu penalti. Nah, yang terbaru di laga kemarin pula, Hiroki Kasahara memberikan kartu kuning kedua kepada pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan merampok kemenangan timnas Indonesia atas keputusan mengesahkan gol pemain timnas Kamboja Peter Pantavong yang memaksa skor sama kuat 3-3. Tentu sederet kejanggalan itu menimbulkan spekulasi apakah semua itu ada kaitannya dengan rivalitas Jepang dan Korea Selatan yang notabene negara asal Sintayong. Ya, diketahui kalau media Jepang Football Tribe Jepang sempat menyebut bahwa Sintayong sebagai anti-Jepang. Sintayong sejak lama dikenal sebagai anti-Jepang. Tulis Football Tribe Japan pada November lalu. Lantas, apakah buntut spekulasi ambigu dari media Jepang ini yang membuat wasit asal negeri Sakura itu memberikan keputusan yang merugikan tim asuhan Sintayong? Ya, terlepas dari kejanggalan itu, sejatinya PSSI pun telah mengirimkan surat protes kepada AFF terkait aksi brutal pemain Myanmar di matchday pertama lalu. Di laga itu, Marcelino Ferdinand selalu menjadi sasaran permainan keras pemain Myanmar, yang puncaknya terlihat ketika pemain Myanmar sengaja menendang bola dengan keras ke arah kepala Marcelino yang tengah terjatuh. Hal ini pun menimbulkan reaksi keras dari pemain Indonesia lainnya yang segera melakukan protes kepada wasit yang bertugas, hingga hukuman kartu kuning yang dilayangkan terhadap sang pemain tak membuat kubu Indonesia merasa puas, dan PSSI merespon itu dengan langkah tegas pada Federasi ASEAN. Ya, intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu kan dibutuhkan fair play, tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam, kata manajer timnas Sumarji. Nah, mengetahui langkah PSSI ini, publik Vietnam justru merasa tak habis pikir dengan sikap yang ditunjukkan Indonesia, di mana PSSI selalu membuat laporan ketika skuad Garuda dianggap dirugikan dalam suatu pertandingan di turnamen yang diikuti. Ya, bahkan saat timnas Indonesia meraih kemenangan pun masih ada tuntutan terhadap penyelenggara turnamen, seperti halnya soal Myanmar. Karena ini pun masyarakat Vietnam merasa heran dan bahkan menyuarakan agar timnas Indonesia diboikot dari turnamen karena suka main lapor-laporan. Saya sangat lelah mengapa Indonesia selalu menuntut di setiap turnamen yang diikuti, bahkan saat menang pun, tulis netizen Vietnam. Ya, tapi terlepas dari ocehan publik Vietnam itu, sejatinya Pak Ketum PSSI Erick Thohir menaruh perhatian besar terhadap Marcelino Ferdinand yang menjadi korban brutalnya pemain Myanmar. Ya, kejadian yang dialami oleh Marcelino Ferdinand mengingatkan Erick Thohir akan Evan Dimas yang cedera parah akibat aksi brutal pemain Vietnam. Maka dari itu, karena tak mau siapapun punggawa Garuda menjadi korban tarkam dari pemain-pemain di ajang ini, PSSI memilih mengambil langkah tegas dengan layanan protes pada sang penyelenggara turnamen itu.